Kebiasaan, fakta, dan sisi gelap negara Malaysia. Halo Sobat Bebas Cerita, selamat datang di negeri jiran Malaysia. Salah satu negara dengan kepemilikan kebun kelapa sawit terluas di kawasan Asia Tenggara. Dan tentunya, sebagai negara yang masih serumpun dengan Indonesia, gimana sih sebenarnya kehidupan masyarakat di negara tersebut? Apakah sama seperti yang diceritakan oleh kartun Upin dan Ipin? Nah, dalam video ini, Mimin akan mengupas secara tuntas serba-serbi kehidupan masyarakat di negara yang dulunya pernah berseteru dengan Indonesia ini. Tapi, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa pakai headset kalian, duduk manis sambil rebahan, dan kita mulai video ceritanya. Negara yang beribu kota di Kuala Lumpur ini sejatinya memiliki bentuk negara yang berbeda dengan Indonesia. Jika Indonesia lebih memilih untuk menggunakan bentuk kesatuan, negara Kak Ros itu justru lebih memilih untuk menggunakan bentuk federal. Sebagai negara federal, Malaysia terbagi ke dalam 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Jika dilihat secara geografis, Malaysia terbagi ke dalam 2 kawasan yaitu Malaysia Timur yang terdiri dari 2 negara bagian dan Semenanjung Malaysia yang mencakup 11 negara bagian. Sebagai negara federal, negara Malaysia dipimpin oleh seorang raja atau sultan sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Uniknya, sultan ini akan dipilih setiap 5 tahun sekali secara bergiliran di antara negara-negara bagian. Kebiasaan orang-orang di Malaysia. Disebut negara tetangga, gimana nih kebiasaan dari orang-orang di Malaysia? Apakah masih mirip-mirip dengan kebiasaan warga 62? Coba kita tengok bareng-bareng. Menggunakan jempol sebagai penunjuk arah atau alamat. Ternyata, orang-orang di Malaysia khususnya etnis Melayu lebih condong untuk menggunakan jempol tangan daripada jari telunjuk ketika ditanya arah atau alamat oleh seseorang. Kalau kamu dari suku Jawa, mungkin kebiasaan ini juga sering kamu lihat kan? Bagi orang-orang Malaysia sana, menggunakan jari telunjuk dianggap kurang sopan. So, kalau kamu berkesempatan untuk berkunjung ke Malaysia, jangan lupa untuk mempraktekkannya ya guys. Tidak suka minum alkohol. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam, orang-orang di Malaysia sana umumnya tidak terbiasa atau bahkan tidak akan minum alkohol sedikit pun. Hal ini tentunya berbeda dengan negara-negara dari Asia Timur seperti Jepang dan Korea yang terkenal dengan budaya minumnya. Selain itu, for your information nih, di Malaysia sendiri juga ada undang-undang yang memberi sanksi kepada mereka yang minum alkohol, kemudian mabuk dan mengganggu ketertiban umum. Anak-anak perempuan dijaga dari keluar malam. Tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di sini, di Malaysia sana. Anak-anak, khususnya perempuan tidak diperbolehkan untuk keluyuran sendirian malam-malam di atas jam 9, tanpa penjagaan dari anggota keluarga. Masyarakat Malaysia menganggap bahwa aktivitas keluyuran tengah malam bagi anak perempuan bisa menimbulkan gosip atau fitnah. Wajib ditiru nih ya enggak? Banyak pasar murah dan gratis. Kebiasaan mengadakan pasar murah atau bahkan gratis ini biasanya dilakukan oleh para sukarelawan yang berasal dari lingkungan perguruan tinggi maupun masjid. Orang-orang dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Umumnya nih, kegiatan seperti ini banyak dilakukan di area pengungsian dan desa-desa terpencil. Fakta unik di Malaysia. Suka kita tonton kartunnya, ternyata Malaysia punya beberapa fakta unik. Punya goa bawah tanah tanaman dengan daun tunggal terbesar. Siapa sangka, ternyata negara tetangga punya goa bawah tanah dengan ukuran yang katanya terbesar di dunia loh. Goa ini sendiri terletak di Taman Nasional Gunung Mulu. Goa tersebut diberi nama sesuai dengan lokasinya berada yaitu Sarawak Chamber. Saking besarnya, goa ini diperkirakan mampu menampung kurang lebih 40 pesawat Boeing 747 loh. Wah, gede banget dong ya. Selain memiliki goa terbesar di dunia, ternyata negeri jiran juga punya tanaman dengan daun tunggal terbesar di dunia. Nama tanaman yang dimaksud yaitu Sente alias Alochoasia macrorhizos. Tanaman ini banyak ditemukan di wilayah Sabah.
Kabarnya, pernah ditemukan daun yang panjangnya mencapai 3 meter dan lebarnya hampir 2 meter. Memiliki jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Selain memiliki salah satu gedung tertinggi di dunia, Malaysia ternyata juga memiliki jembatan terpanjang di kawasan Asia Tenggara. Sejak awal dibangun, jembatan ini secara resmi diberi nama Jembatan Sultan Abdul Halim Muazzam. Selain itu, jembatan yang terletak di negeri Penang ini juga seringkali disebut dengan Penang Sechon Bridge. Kabarnya, jembatan ini memiliki panjang sampai 24 km. Sempat berganti nama. Ternyata, sebelum akhirnya secara resmi menggunakan nama Malaysia, negara kelahiran penyanyi Siti Nurhaliza ini sempat menggunakan nama lain loh. Awalnya, kawasan yang sekarang menjadi negara Malaysia tersebut dinamai Aurea Chersonesus. Duh, ribet banget ya namanya. Penamaan tersebut diberikan oleh seorang ahli geografi asal Yunani Romawi. Nama tersebut jika diartikan secara bahasa artinya adalah semenanjung emas. Informasi tersebut dapat dilacak dalam buku Ptolemeus Geographia yang ditulis pada sekitar tahun 150 Masehi. Punya astronot pertama yang merayakan lebaran di luar angkasa. Sebuah prestasi membanggakan ditorehkan oleh Sheikh Muzaffar Shukor yang merupakan astronot pertama bagi negara Malaysia. Kejadian bersejarah ini terjadi pada 2007 silam. Kala itu, Muzaffar terbang keluar angkasa sebagai anggota dari sebuah ekspedisi yang diberi nama Soyuz TMA-11. Wah, keren banget ya guys. Namun, tidak hanya sampai di situ aja nih. Fakta menarik lainnya adalah, ia adalah astronot pertama yang merayakan hari Lebaran Idul Fitri di luar angkasa. Pada waktu itu, Muzaffar bersama rekan lainnya telah berada di luar angkasa selama 16 hari. Pernah ada sentimen tidak boleh pakai warna kuning. Pada beberapa tahun silam saat Najib Razak masih berkuasa sebagai Perdana Menteri Malaysia, warga negeri jiran pernah dilarang untuk memakai pakaian atau aksesoris berwarna kuning. Mungkin kamu bertanya-tanya, kok bisa ada aturan kayak begitu? Ternyata, usut punya usut. Larangan tersebut ada kaitannya dengan demonstrasi besar-besaran yang menuntut Perdana Menteri Najib Razak untuk turun dari jabatannya. Nah, pada waktu itu, para demonstran tersebut ternyata kebanyakan memakai pakaian dan aksesoris warna kuning sebagai simbol tuntutan. Karena itulah, pihak otoritas keamanan menganggap bahwa warna kuning tidak boleh digunakan karena dikhawatirkan sebagai ancaman nasional. Sisi kelam kehidupan di Malaysia. Untuk urusan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas kesehatan, Mimin harus akui bahwa Malaysia lebih baik dibanding Indonesia. Bagaimana tidak, tetangga serumpun kita ini ternyata merupakan salah satu negara dengan persentase tingkat kematian terendah. Hal itu dapat terjadi karena Malaysia memiliki standar kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan lebih murah tentunya. Makanya Mimin tidak heran sih kalau sebagian masyarakat kita lebih memilih untuk berobat di sana. Sebagai contoh aja, untuk biaya operasi jantung, rumah sakit di Malaysia umumnya hanya mematok biaya sebesar Rp150-an juta. Namun, di samping semua kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di negeri klub sepak bola Johor Darul Ta'zim, JDT, tersebut, kehidupan masyarakat di Malaysia juga memiliki sisi kelam yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Apa aja sisi kelam yang dimaksud? Sini Mimin bisikin. Perlakuan tidak baik kepada para imigran. Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, Malaysia dikenal tidak cukup ramah terhadap para imigran, khususnya tenaga kerja dari luar. Dari data yang diperoleh dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat, tercatat ada setidaknya 149 warga negara Indonesia yang meninggal dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Usut punya usut, kabarnya para WNI yang meninggal tersebut telah mengalami penyiksaan di 5 tempat tahanan imigrasi negara bagian Sabah. Selain WNI, imigran dari negara lain seperti Filipina pun pernah mengalami perlakuan yang tidak baik. Bahkan, Presiden Filipina pun sampai harus turun tangan untuk melindungi hak warga negaranya.
Walaupun demikian, bukan berarti bahwa semua imigran dan tenaga kerja luar negeri yang datang ke Malaysia mendapatkan perlakuan serupa ya guys. Tidak sedikit juga kok warga negara Indonesia yang diterima dan hidup dengan harmonis bersama-sama dengan warga lokal Malaysia. Salah dalam mengukur tingkat kemiskinan. Pemerintah Malaysia pernah mendapat kritikan dari berbagai pihak karena salah dalam melakukan perhitungan tingkat kemiskinan yang dialami oleh warganya. Dalam laporan resmi pemerintah, mereka menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2016 telah turun menjadi 0,4% pada tahun 2016. Dari data tersebut, pemerintah Malaysia mengklaim bahwa angka kemiskinan telah mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan pada tahun 1970, yang mana pada waktu itu hampir setengah dari populasi warga Malaysia berada di bawah garis kemiskinan. Menanggapi laporan dari pemerintah Malaysia tersebut, peneliti PBB terkait hak asasi manusia, Philip Alston justru membantah keras data laporan tersebut. Alston menyebutkan bahwa data tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pemerintah Malaysia dianggap tidak akurat dalam menentukan indikator standar hidup. Selain itu, ia juga menilai bahwa pemerintah Malaysia kala itu tidak memperhatikan adanya peningkatan biaya hidup yang terjadi setiap tahun. Berbeda dengan data yang dilaporkan oleh pemerintah Malaysia, beberapa peneliti independen justru menyatakan bahwa tingkat kemiskinan yang dialami warga mencapai angka 15%. Sangat jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan data laporan pemerintah. Yang menjadi pertanyaan Mimin, kok bisa sekelas lembaga negara salah dalam melakukan pengukuran ya guys? Apakah ada unsur kesengajaan? Entahlah, Mimin juga nggak tahu. Kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Asia Tenggara. Siapa sangka, di tengah berbagai kemajuan yang terjadi di negara Malaysia, ternyata ada salah satu kota di sana yang tercatat memiliki indeks kriminalitas tertinggi se-ASEAN loh guys. Dari laporan Numbeo, diketahui ada cukup banyak kota di Malaysia yang menempati urutan 10 besar kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Asia Tenggara. Pada urutan pertama, ada kota Klang yang menempati urutan pertama dengan indeks kriminalitas mencapai 64,52 poin. Selain Klang, ada Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Petaling Jaya yang masing-masing tercatat memiliki indeks kriminalitas sebesar 63, 85, 55, 96, 55, 53 poin. Oke, itulah beberapa kebiasaan, fakta unik, dan sisi gelap kehidupan di Malaysia. Sebagaimana keadaan di negara lain, kehidupan di Malaysia pun memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri. Nah, dari sekian banyak informasi yang Mimin sampaikan, menurutmu, mana nih yang paling unik dan menarik? Boleh tulis di kolom komentar ya guys. Nah, kalau kalian suka video ini boleh dong kasih like-nya sekalian subscribe dulu bagi yang belum biar kamu resmi jadi sobat bebas cerita. Sekian Mimin pamit and see you on the next video.